يقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا رحمن الراحمين يا رحمن الراحمين يا رحمن الراحمين بارك على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Imamul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarain. Wa an rajulin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jtama'a da'iyani fa ajib aqrabahuma baba. Wa an rajulin, dan datang dari seorang laki-laki min ashabin nabi, golongan dari sahabat-sahabatnya Nabi. Jadi ini orang laki-laki bagian daripada ashabin nabi, sahabat-sahabat Nabi. Qala, berkata si rajul, qala berkata rajul, qala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jtama'a da'iyani. Kata Nabi, idza jtama'a, apabila bertumpuk atau berkumpul da'iyani, dua undangan, fa'ajib, maka datangilah, penuhilah aqrabahuma, yang lebih dekat dari keduanya, baban, akan pintu rumah. Nah, jamaah sekalian, masih menyambung tentang undangan walimah atau suatu undangan pesta. Bila terjadi dalam satu hari kita diundang dua tempat, kebetulan bareng ini, acaranya bareng gitu, maka yang didahulukan kata Nabi, fa'ajib aqrabahuma, maka dahulukanlah untuk menjawab atau memenuhinya yang paling dekat di antara keduanya, baban, akan pintu rumah. Ada tambahan dalam keterangan lain, fa inna aqrabahuma ilaika baban aqrabahuma ilaika jiwaron. Maka sesungguhnya yang dimaksud dekat pintu, paling dekat dengan pintu rumah, tentunya yang dimaksud adalah paling dekat tetangga, bertetanggaannya. Nah, fa in sabaqa, maka apabila lebih dahulu ahaduhuma, salah satu keduanya, fa ajib alladzi sabaqa. Rawahu Abu Dawud wa sanaduhu dhaif. Sedangkan apabila ternyata ada yang lebih dulu mengundangnya, maka dahulukanlah yang lebih dulu mengundang. Yang kita datangi yang duluan ngundang. Itu keterangan berikutnya. Jadi ada 3 kasus pada masalah ini Bapak sekalian. Yang pertama, kalau ngundangnya bareng di hari yang sama, mana yang kita mesti datengin? Yang pertama, yang paling duluan ngundang. Siapa yang nyampe duluan ngundang kita, itulah yang kita dahulukan. Ini pedoman bukan hanya masalah undangan nikah, undangan yang lain juga. Bagi siapa saja ini nasihat, yaitu tertuju. Baik itukah seorang ulama, seorang awam, jamaah, guru, sama. Kalau dapat undangan bareng, maka al-asbaq, dahulukan yang lebih dulu. Yang lebih duluan siapa yang undang? Malamnya sama, waktunya sama, ba'da isya.
maka yang siapa duluan nyampe undangannya itu yang kita datengin. Lah sekarang umpamanya waktunya sama, kemudian tapi berbeda, ngundangnya bareng tuh Pak, undangannya datang sama. Sekarang bagaimana yang diduluin? Maka yang akrob baban, yang lebih dekat pintu rumahnya sama pintu rumah kita, yang dimaksud jiwarun, yaitu berarti tetangga yang diduluin. Wa qaddimil akhassa fit tisali wa qaddiman masita bin pisali, kata Al Imam Ibnu Malik dalam Albiyahnya, dahulukanlah yang dekat ittisal, nyambung kepadamu, wa qaddiman masita bin pisal, lalu setelah itu terserah insita. Kalau terserah itu maksudnya selanjutnya terserah dah tuh yang jauhan, berarti tetangga duluan Pak, yang dekat duluan sama kita. Kerabat kita lebih dahulukan daripada orang lain. Tetangga dekat lebih didahulukan dari tetangga yang jauh-jauh. Yang di grup kita ladenin, giliran yang di samping kita lupain, dosa kita. Undangan kiai, dapat undangan 2, malam yang sama, waktunya ba'da isya. Maka prinsip yang awal adalah yang didahulukan yang pertama kali yang duluan ngundang musola. Habis itu baru menteri. Kira-kira mana yang diparanin? Menteri ya? Ya, ini mah namanya kiai tepok. Kiai si tepok banget. Tetap aja musola duluan yang ngundang tahlil yasin orang susah. Ngundang duluan, sebulan dia udah ngomong, saya mau bikin 40 hari, jauh-jauh saya ngundang Pak Ustadz ya. Ya udah diagendain. Tiba-tiba kurang seminggu Kapolri ngundang. Kapolri. Kira-kira yang mana duluin Pak? Kapolri ya? Sama emang lu. Sama kiai lu sama modelnya itu. 11-12 nggak boleh Pak, dosa itu ya. Nah kemudian misalkan yang ngundang waktunya bareng, ngundangnya bareng ya, maka itulah jadi yang sekarang gimana Ustaz, ngundangnya bareng nih, pas ngundanginnya bareng habis set, ente ngapain berdua nih mengundang, waduh bareng banget ya, kapan ya, minggu, waktunya sama udah. Atau malam minggu pada isya semua ada tuh undangan. Nah sekarang bagaimana nih? Fa'akra'u pakai kok, ro dan ain, diundi. Dia apa? Berarti suruh suit. Nanti kita berdua gitu Pak. Pakai apa? Bukan pakai DP. Ente mau DP berapa? Ente DP berapa? 5 juta. Ente berapa? Ane cuma gope. Kira-kira ambil yang mana Pak? Ya sama lo sama kiai lo. 11-12 sama kiai lo sama. Jadi diundi aja Pak. Sweet tuh dia. Make sweet tradisional apa sweet Jepang? Kan ada sweet Jepang ya? Hah? Ada sweet Jepang kan ya? Yang gimana Pak? Saya nggak bisa. Jempol kan, kita jempol telunjuk sama kelingking. Tuh. Sweet aja, bismillah dah ya. Tapi kalau kalah jangan kesel mana ya. Begitu bareng diundi Bapak sekalian. Ya, itu jalan yang Nabi tuntun buat kita semua. Jadi nggak ada istilah sono mau makanannya enak. Sono makanannya enakan. Di situ paling salak, jeruk. Kalau di sono mah ada anggur. Ya, enggak boleh begitu Pak sistemnya. Kemudian wa'an, masih dalam hal menikmati makanan pesta, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan wa'an Abi Jahifah, qala berkata Abi Jahifah, qala Rasulullah, berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la akilu mutakaian. Kata Nabi, rawahu al-Bukhari, meriwayatkan akan hadis Imam al-Bukhari. La akilu, tidaklah seseorang boleh memakan,
ya. Mutta'akian, atau janganlah memakan seseorang muttakakian dengan cara duduk bersila. Muttakian, ya, pakai tasdid di taknya, muttakian. Janganlah seseorang itu makan muttakian dengan keadaan bersila. Maksudnya posisi bersila itu posisi yang kagak kenyang, enggak gampang kenyang. Maksudnya bakalan makan banyak gitu. Karena Nabi itu kan makannya begini, Pak. Dia tidak mutakain, tapi kaki satunya didudukin sama dia di mata. Begini Nabi makan. Kalau makan begini ininya ketahan, keganjel, Pak. Jadi enggak kosong. Atau makannya begini. Kayak orang sholat tawaruk tuh terakhir. Ini ketahan nih perut, lambung kanan, belah kanannya. Biar ada yang neken, keburu cepet kenyang maksudnya. Tapi kalau orang udah makannya begini, wah, siap-siap nih, Pak. Wah, makan udah begini nih, ini kosong semua, Pak. Itu yang kata Nabi, muttakayan begitu tuh. Dengan cara makan tarobu, yaitu bersila. Karena udah begini nih, Pak, mau berapa aja juga dilawan. Ini kebuli ini, kalau kebanyakan Bapak makannya begini dah, sila semua. Ini kebanyakan ini. Ya kalau enggak dibungkus. Tapi caranya kalau mau dibungkus, duduknya jangan bersila dia. Itu Nabi ajarkan. Wa an Amr bin Salamah, dan dari Amr bin Salamah, wa an Umar ibn Salamah, dari Umar ibn Salamah, qala, berkata si Umar bin Salamah, qala li Rasulullah, berkata kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulamu sammillah, wahai anak muda, wahai pemuda, atau gulam itu bisa bukan pembantu atau penjaga lah. Ya, kalau di panitia tuh gulam-gulam tuh yang jagain panitia tuh, yang jagain tamu-tamu tuh beda. Di gulam-gulam, gulamu rojulin, gulamu zaidin. Namanya punakawan itu ya itu penjaga-penjaga. Nah, wahai gulam, kata Nabi kepada Umar ibn Salamah, sammillah, bacalah olehmu bismillah, wakul, dan makanlah. Jadi sebelum makan baca bismillah. Wakul, dan makanlah olehmu biyaminika, dengan tangan kananmu. Wakul, dan makanlah kamu mimma yalik, dengan makanan yang ada di pinggir-pinggirannya. Pertama kita makan suruh baca bismillah. Maka bila mana, kata Nabi, waman nasya, siapa orang yang idza akala ahadukum falyazkurismallah fa inna nasya yazkarullaha fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sehingga kata Nabi saking pentingnya baca bismillah, dikarenakan kalau orang makan tidak baca bismillah, fa'ahalla asyaitanu, maka setan itu akan menghalang. Maksudnya menghalang-haling itu, setan akan masuk nyelip, mentahlil itu dia barengin. Jadi di makanan kita dia nyelak tuh, jadi dia makan itu bisa jadi kita nggak makan, dia yang makan. Makanya ada setan namanya samin. Samin itu lemak, artinya setan gendut. Kenapa bisa yang gendut setan, orangnya begitu-gitu aja? Karena yang makan, gua makan sepiring begini, kagak makan juga begini. Ada apa ini? Jangan tanya dokter gizi, entar dibohongin. Suruh makan vitamin lemah, nggak taunya lambung. Gimana urusan? Bukan itu perkaranya, karena makan nggak baca bis. Karena setiap kali ahalla syaiton, ketika orang kagak makan maka baca bismillah, nih begitu mau masuk mulut diselip sama setan, dia makan duluan. Makanya ada setan samin, ada setan kurus, ajil.
Ada setan kurus, ada setan samin. Karena setan yang kurus ini begitu makanan masuk ke mulut, ya masuk dia nggak kebagian. Makanya bete, setan bete. Ya habis nih, nggak dapat. Setan kurus dia jadinya. Suruh baca bismillah. Kalau lupa, karena mungkin lupanya karena emang dasar lupa udah lapar banget main makan aja, atau karena sibuk ngelayanin, giliran dia makan, ya udah gua makan lah, langsung nyaplok aja itu karena sibuk juga. Maka di tengah itu dia ketika ingat, susullah dengan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kemudian makanlah dengan tangan kanan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna rajulan akala indahu Shallallahu Alaihi Wasallam bishimali, faqala kul biyaminik, qala la astati'u. Satu ketika Nabi pernah makan, kemudian ada seorang laki-laki makan di samping Nabi pakai tangan kiri. Jadi makan tangan kiri ini bisa terjadi begini Pak, yang kanannya pisau, yang kirinya, ya betul ya Pak ya? Gaya banget nih. Di warung Haji Ayang ada nggak begitu? Ada bis. Makanya aman makan. Saya rekomennya makannya di rumah warung Haji Ayang aja, beres. Halalan thayyiban, barokan, karena makannya pakai tangan kanan, nggak dikasih pisau kan Bang Haji ya? Enggak ya? Ya. Jadi yang makan model kanannya pisau, kirinya garpu, celep, dia masukin dengan tangan kiri. Lalu Nabi sampaikan kepada ini laki-laki, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Ini orang ngomong apa? Dia bilang, qala la astati'u, saya nggak bisa kalau pakai tangan kanan mah, gitu. Lalu apa yang dikatakan Nabi? Lastatokta, betul kamu nggak bisa. Kalau begitu, ma manau illal kibar, hendaklah engkau, tidak ada yang mencegah dari saran kebaikan kecuali hanya orang sombong. Digolongin mutakabbir dia. Yang kedua, apa kata Nabi? Fama rafa'aha illa bi, semoga makanan nggak bisa engkau angkat ke mulutmu. Didoain sama Nabi biar tangannya begini, maksudnya apa Pak? Jadi didoain sama Nabi biar sengklek, bahasa kita sengklek, mudah-mudahan tangan lo sengklek, digituin sama Nabi. Hah? Sampai dipaksa mesti kanan. Ya, harus dipaksa. Oh, ditepak dong, paksain. Orang kata Nabi, fa inna syaiton ya'kulu bishimal, karena setan itu makannya pakai kanan kiri. Kok Nabi tahu setan? Ya Nabi ya. Kalau kita kan kagak protes mulu pakai tangan kiri, terus nggak pernah ngeliat setan kan? Kalau lu ngeliat setan, mana setan? Setannya lu, gituin aja Pak. Kalau dia bilang mana, lu bisa lihat setan, makannya bagaimana? Ya gua ngeliat lu, gituin aja. Setannya lu, kan gitu ya? Setannya siapa? Kata kayak Abdul Somad gitu. Kalau ada pemimpin ngomong ini saya, kata Kiai Abdul Somad, hanya 4 orang di dunia ini yang tukang ngomong sini saya, ini saya. Yang pertama iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, terus yang keempat siapa? Yang keempat lu gitu. Jadi ada 4 orang golongan setan. Golongan apa? Yang kalau ngomong serba sayamu. Jadi kalau bukan saya ini saya ini. Yang presiden ngomong begitu kan, ada presiden ngomong-ngomong saya ya, dikit-dikit pakai ngomong saya. Ki Abdul Somad pinter juga ceramahin dia. Ada 4 golongan setan yang kalau ngomong saya mulu, saya. Pertama iblis, ana rabbukumul a'la. Yang kedua Fir'aun. Kalau Fir'aun, kalau anak kan ana khairun minhu, ana iblis tuh ngomong, saya lebih baik dari Adam. Fir'aun bilang, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Korun juga begitu tuh, saya yang paling kaya. Maka ditanya, lah yang keempat siapa? Yang keempat lu. Yang keempat lu. Sama Pak, kalau dibilang, emang lu pernah lihat setan makan?
Nih gue lagi ngeliatin, gituin aja. Ada orang makan tangan kiri, dia bilang, Pak inna syaitona yakulu bishimal. Kata Nabi, sesungguhnya setan itu makan pakai tangan kiri. Dia bilang gimana? Emang lo pernah lihat setan? Nah ini gue lagi liatin, gitu aja. Lagi ngeliatin siapa? Jadi dipaksa, mesti dipaksa. Nabi sampai tegur begitu, jamaah sekalian. Ya. Kemudian makanlah dari yang sebelah pinggir. Kalau makan itu baik munfarid maupun berjamaah, makan dari pinggirannya dulu Pak. Walaupun di tengahnya ada ayam. Makanya kalau nyiapin orang yang benar, ayamnya pinggir-pinggirin, gitu kan? Jangan ayam dikelumpukin semua. Kalau orang yang ngaji, dia bakal makan miring terus tuh. Miring. Karena fa innal barokah yang tanzilu fi wasti. Karena kata Nabi, sesungguhnya berkah itu turun di tengah. Nah, berkah itu turun ini dalam hal makanan ya. Keberkahan itu turunnya di tengah, maka makannya dari sama, baik makan sendiri maupun makan berjamaah. Ini kira-kira kalau makan senampan, makan nampan, bapak-bapak makannya bagaimana Pak? Cuma dulu tengah, wok, jangan Pak. Jadi minggir. Maka teorinya biar jangan dapat pinggiran mulut lah, pinggiran kagak ada apa-apanya ya kan, orang launya ditaruh di tengah. Makanya yang tukang nandingin tuh mesti paham tuh Pak, rada minggir dikit, launya rada minggir, jangan dapat nasi mulut launya tengah semua. Agak sabaran gua ya kan. Jadi fa innal barokata tanzilu fil ausati, sesungguhnya keberkahan itu akan turun pada pertengahan atau ada di tengah-tengah. Ya, gitu jemaah sekalian. Ya. Makan pakai tangan kanan udah boleh. Betul. Cuma tangan kirinya pegang handphone. Oh, iya. Betul. Jadi termasuk yang tidak boleh kemakruhankan, bahkan keharaman, makan sambil bicara. Itu sangat-sangat dimakruhkan dan mendekati keharaman. Kalau dibilang haram, makan sambil bicara. Baik, sekarang kita kan kagak pada ngomong, pakainya apa? Sekarang orang kagak jarang ngomong Pak, bener kan? Berempat aja ngumpul tuh nggak ngomong tuh dia, tapi main apa? Jadi ganti tuh, sebab al-yadu ahadu lisanain. Kata Nabi, tangan itu satu di antara dua lidah. Jauh-jauh tuh Nabi udah prediksi Pak, omongan beliau itu bahwa yang namanya lisan itu, tangan itu adalah salah satu dari dua lidah. Ternyata tangan itu benar sekarang pakai tuh lidah. Orang kagak ngomong tapi pakai. Termasuk jangankan itu, makan gini, kita makan nih, makan terus minum, makan minum, itu aja makruh Pak. Disela-selai makan dengan minum. Jadi makan nih, serut, terus makan lagi serut. Jadi yang benar tuh makan dulu baru minum, dibagi sepertiga kantong perut kita, sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga napas. Kalau makan dan minum nyampur, nah berarti itu kelelep bahasanya. Jadi nggak jelas nih yang buat minuman mana yang buat, makanya yang ada kagak sehat. Jadi bercampur tuh air sama minum, dia nggak bisa bagi. Mestinya kan makan dulu baru minum, ya sama ya. Jadi minum dan makan nggak boleh pakai tangan kiri. Nah sekarang makan kanan, minum, ada yang begitu ya? Yang gitu ya? Makannya kanan, minumnya kiri. Nah makanya begitu Pak, ditunjang nih. Liatin kiai kalau minum tuh, umpamanya dia makan pakai tangan kan, begitu kira-kira kesedak, ya kan, perlu minum. Kalau kesedak mau minum Pak, jangan cikluk sampai habis. Minum, tapi minumnya begini Pak, ini gelas, tunjang di sini, dorong. Jadi ininya megang, tangannya jadi akhirnya tangan juga kanan juga begitu. Jangan dimakan gluk. Wah itu anak majelis begitu, wah beres.
Itu majelisnya berarti majelis zikir doang, nggak bukan majelis mikir. Jadi majelis itu ada zikir sama mikir. Tadi kita ya Rabbi bil Mustafa itu zikir namanya. Tapi mikirnya sekarang jadi zikir dan Kalau yang begitu doang biasanya masih zikir doang. Lah. Begitu makan minumnya, wah mantap. Iya, jadi ada majlis. Khairun min ibadati alfi rakatin. Berpikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat. Itu yang dimaksud. Zikir doang kuatin, ngajinya enggak, ngajinya kagak. Ya, perbandingannya ngaji sejam lebih bagus dari orang ngerjain sholat 1000, karena dapat ilmunya Pak. Kan gitu maksudnya. Ya jadi makan dan minum tangan. Kalau emang keselak terus mesti minum, tangan udah kotor, gini Pak caranya, celak terus gitu. Jadi dorong pakai, nah gitu, jangan begini. Oke siap, kan mau maulid nih makan mulu ini. Lihat tuh yang makannya ngaji berarti dari kiri, terus makan kanan dan minum dengan tangan kiri, ya gitu ya masih saya. Ya cukup ya. Ya. Itu dalam kondangan ini diambilnya sekelompok pilihnya sehingga nggak dihabisin sisa banyak. Oh mubazir, ya betul. Ini diambil betul. Innal mubazir, iya ini masih dijelaskan. Sejarah innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kata Allah Ta'ala sesungguhnya membazir-bazirkan, membuang-buang makanan, membuang-buang sesuatu adalah min ikhwani syayatin, yaitu bagian daripada golongan kawan-kawannya saya. Maka Nabi kan bilang begini, wakilu to'amakum, takerlah. Ini perintah Nabi nih Pak. Kalau setan mah suruh sendok, kata setan gitu. Hajar play, rendang 4. Setan itu Pak. Setan nih. Tapi Nabi bilang wakilu to'amakum. Kata Nabi ditaker nih. Kan tadi habis makan bakso sebelum kondangan. Oh berarti udah bakso semangkok nih. Nah kita taker, nggak habis ini mah. Dikit aja Pak. Entah kalau nambah, kalau kurang gampang nambah, tapi kalau udah lebih mau diapain? Emang mau dikasih? Mul habisin mul. Suwe. Ya kan, monggo gelandangan, ya kan? Nggak ada yang mau ngabisin Pak. Ada nggak yang mau ngabisin bekas makanan kita? Agak mau. Yang tukang nyuci piring kali ngabisin dia. Nah, ada dibuang-buang. Benar tadi itu Pak. Tuh khutuwati syaitan. Setan mah pengennya udah tuang, nambah terus, serok terus. Waduh. Ditaker Pak. Karena saya bilang kan kemarin gini ya, hadisnya kan gitu ya Pak. Hadisnya itu kan to'amus sahi dawaun wa to'amul bakhili daun. Makanan orang dermawan, ini prasmanan apa aja ada nih Pak. Dermawan tuh orang Pak. Obat semua itu Pak. Tapi hati-hati, obat bisa overdosis. Bener nggak Pak? Tahunya padang semua lagi. Wah, ya kagak semuanya padang ya. Ada sayur asam juga ya. Makanan orang dermawan yang dia kita siapin apa aja ada tuh. Saung-saungan ada, prasmanan mejanya 2. Bukan main. Ini dermawan nih Pak. Alamat dermawan. Makan semua Pak. Tapi karena itu obat ya. Obat kan sehari berapa kali? Tuh kan. Ingat biar kata obat, kata Ustadz obat, sini sendok, sono sendok. Wah itu mah obatnya overdosis overdosis. Makanya darah tinggi loh. Orang makannya Nah, caranya wakilu to'amakum, kita taker makanan kita. Kira-kira habis apa kagak? Nah, itu prinsipnya tuh. Nggak mubaz. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
عنا يا كريم اغفر لنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المؤسمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل العلم وأهل الخير اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية دعواهم بها سبحانك اللهم تحياتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.